Yang pertama ada identifikasi. Di dalam identifikasi ini ada 2 poin. Yang pertama asesmen awal. Dalam asesmen awal ini, guru mengidentifikasi kesiapan murid, guru juga memahami karakteristik materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, di sini guru bisa melakukan tanya jawab ringan kepada murid seperti siapa yang pernah melakukan puasa, apa yang tidak boleh dilakukan saat puasa. Nah, nanti anak akan menjawab sesuai pengalamannya masing-masing. Setelah kita melakukan asesmen awal tadi, kita bisa menentukan dimensi profil kelulusan KBC. Contoh dari profil kelulusan kurikulum berbasis cinta ini ada cinta kepada Allah. Dalam cinta kepada Allah ini, anak diajak untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua ada cinta kepada sesama. Anak diajak untuk saling berbagi kepada sesama teman, bisa berbagi makanan, bisa berbagi mainan, seperti itu. Selanjutnya ada cinta kepada diri sendiri. Nah, cinta kepada diri sendiri ini anak diajak untuk sabar saat berpuasa. Selanjutnya ada penalaran kritis. Anak menjawab pertanyaan kepada kita, kenapa kita harus berpuasa? Saya akan menjelaskan desain pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Contohnya yang pertama, anak mampu menahan diri saat bermain. Jadi maksudnya anak itu tidak merebut mainan temannya saat bermain. Yang kedua, anak dapat menirukan gerakan terawih. Dan yang ketiga, anak mampu berbagi makanan. Jadi anak itu bisa sharing ke temannya. Begitu. Selanjutnya kerangka pembelajaran. Ada 4 poin. Yang pertama, praktik pedagogis. Contohnya itu guru bercerita tentang anak yang rajin puasa. Kedua, anak bermain peran, contohnya bermain peran zakat, membayar zakat. Jadi nanti anak ada yang bermain peran untuk membayar zakat dan menjadi panitianya. Yang kedua, poin kedua, lingkungan pembelajaran. Contohnya, lingkungan kelas dihias tema Ramadan. Nanti di tembok itu seperti dikasih stiker unta, ketupat, bulan, bintang. Lalu kedua ada sudut ibadah. Nah, di sudut ibadah itu nanti diberi sajadah, mukena, peci, dan Al-Quran. Poin ketiga, kemitraan pembelajaran. Contohnya, orang tua diminta untuk mengajak anak latihan puasa di rumah. Yang kedua, mengajak anak ikut sholat tarawih berjamaah. Yang terakhir, pemanfaatan digital. Nah, contohnya menonton video animasi tentang puasa, melihat video gerakan sholat tarawih, dan yang terakhir guru menunjukkan foto kegiatan zakat masyarakat. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai materi langkah pembelajaran. Pastinya sebelum teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran, perlu diketahui beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 poin utama dalam langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan memahami. Nah, pada langkah ini anak-anak diperkenalkan terlebih dahulu mengenai materi yang akan dilaksanakan hari ini. Bisa dengan kegiatan bercerita, menunjukkan gambar, atau juga tanya jawab. Nah, pada langkah ini bertujuan untuk membangun atau menguatkan konsep yang sudah ada atau belum ada pada anak. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 2 ya, itu adalah kegiatan mengaplikasikan. Setelah anak terbentuk konsepnya tadi, anak diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Bisa dengan bermain peran, praktek sholat, terus membuat kolase bentuk sajadah, atau juga kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu kegiatan merefleksi. Setelah anak selesai melakukan kegiatan belajarnya tadi, anak-anak diajak untuk merefleksi atau menekankan kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Bisa dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Atau juga menanyakan bagaimana perasaan kegiatan belajar mereka pada hari ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itulah
3 langkah utama dalam pembelajaran. Yang pertama tadi ada langkah memahami, yang kedua mengaplikasikan, dan yang ketiga yaitu merefleksi. Nah, sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah cara guru untuk mengetahui apa yang sudah dipahami, dipelajari, dan dapat dilakukan oleh anak selama kegiatan belajar. Asesmen pembelajaran ada 3, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen awal adalah penilaian yang dilakukan sebelum kegiatan belajar dimulai untuk mengetahui apa yang sudah diketahui dan dipahami oleh anak, seperti observasi saat anak menjawab pertanyaan. Kemudian, asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan saat kegiatan belajar berlangsung untuk melihat perkembangan dan kemampuan anak selama proses belajar mengajar, seperti guru mengamati anak lalu ditulis di catatan anekdot. Selanjutnya, asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah kegiatan belajar selesai untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai anak, seperti hasil karya anak. Jadi, asesmen awal yaitu sebelum proses belajar mengajar, kemudian asesmen formatif saat proses belajar mengajar, dan yang terakhir asesmen sumatif yaitu setelah belajar. Catatan reflektif dalam modul ajar adalah instrumen evaluasi yang diisi oleh guru setelah menyelesaikan satu unit atau satu sesi dalam pembelajaran. Fungsi utamanya adalah memberikan umpan balik atau feedback terhadap apa saja yang telah berhasil dilakukan, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi, dan juga bagaimana solusi yang akan diambil untuk pembelajaran berikutnya. Adapun contohnya tertera pada gambar di samping.